Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi di kuliah online kita, mata kuliah antropobiologi pada hari ini. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem reproduksi, kemudian proses pembuahan, maka kali ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan janin, tahap kelahiran, dan tahap laktasi atau menyusui. Pada tahapan perkembangan janin, kita akan bahas tentang perkembangan janin pada usia 3 bulan. Ini mulai minggu ke-12, dilanjutkan usia 4 bulan, mulai minggu ke-13 sampai ke-16, usia 5 bulan, minggu ke-17 sampai 20, usia 6 bulan, minggu ke-21 sampai 24, usia 7 bulan, minggu ke-25 sampai 28, dan selanjutnya usia 8 bulan, minggu ke-29 sampai 32, yang kemudian berlanjut pada perkembangan janin usia 9 bulan dan siap untuk dilahirkan. Tahap perkembangan janin. Tahapan perkembangan janin ini dimulai dari awal bulan ketiga hingga akhir kehidupan di dalam rahim atau biasa yang dikenal sebagai masa janin. Ditandai dengan penyempurnaan jaringan dan organ serta pertumbuhan tubuh yang cepat. Panjang janin biasanya disebutkan sebagai panjang puncak kepala sampai bokong atau PPB, tinggi duduk atau sebagai panjang puncak kepala hingga tumit, ukuran dari vertex kepala sampai tumit, dan atau tinggi berdiri. Kita akan jelaskan secara rinci. Perkembangan janin di dalam rahim terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama trimester pertama. Dalam trimester pertama terjadi pembentukan embrio yang berkembang menjadi janin dengan panjang 5,5 cm. Janin sudah dapat menggerakkan tangan dan kaki. Pada trimester kedua, panjang janin mencapai 19 cm. Tangan dan kaki telah berkembang dan muka tubuh memanjang. Detak jantung janin mulai dapat dideteksi dan janin dapat bergerak aktif. Jadi ini pemeriksaan dokter untuk USG atau bidan itu sudah bisa terdeteksi. Pada trimester ketiga, pertumbuhan dan perkembangannya sangat pesat, bergerak dengan sangat aktif, ukuran tubuh sudah proporsional. Menjelang kelahiran, panjang janin sekitar 48-50 cm. Janin lahir kemudian disebut bayi dan berorgan layaknya organ orang dewasa namun belum matang. Tahap perkembangan janin terbagi atas 8 fase perkembangan. Tadi sudah disebutkan di awal, dimulai dengan perkembangan usia janin 3 bulan. Ini dimulai dari minggu 12. Dimulai dari ukuran janin sekitar 6,3 cm. Semua organ vital bayi sudah terbentuk. Sinyal dari otot yang merespon, bayi sudah bisa menendang. Rasa mual dan rasa ibu biasanya sudah berkurang atau hilang. Mengalami cekuan dengan frekuensi 90 kali dalam jam.
pemeriksaan jenis kelamin dengan pemeriksaan luar, ini menggunakan USG, sudah bisa dideteksi. Pendiagnosaan penyakit keturunan pun sudah bisa dilakukan. Berlanjut pada perkembangan janin usia 4 bulan, ini berlangsung dari minggu ke-13 sampai minggu ke-16, panjangnya 18 cm, ini secara umum, beratnya 100 gram, perkembangannya yakni perpanjangannya tubuh cepat, bayi mulai bergerak dalam kantong ketuban yang seringkali gerakan-gerakannya dapat dirasakan oleh sang ibu. Ini lebih spesifik lagi, pada minggu ke-13, ukuran janinnya, perlambatan pertumbuhan kepala bayi, peletakan organ-organ tubuh pada definitifnya, seluruh tubuh janin mulai ditutupi rambut, pertumbuhan tulangnya. Berlanjut minggu ke-14, panjangnya sudah mengikuti, organ-organnya sudah berada pada tempatnya, perkembangan organ tubuh terjadi dengan sangat nyata, jadi bisa di USG, sudah bisa dilihat apakah memiliki kelainan organ-organ tubuhnya. Berlanjut minggu ke-15, panjangnya sudah mengikuti, kehamilan ibu sudah mulai terlihat, mulai membesar gitu perutnya. Kulit dan otot-otot perut akan melar karena mengalami peregangan. Munculnya garis-garis regangan disebut striae atau stretch mark. Kemudian pada minggu ke-16, panjangnya sudah mengikuti, refleks gerak dapat dirasakan, pertumbuhan organnya sudah sempurna. Nah, janin mampu mengenali suara-suara dari luar kantong ketuban. Jadi kadang-kala ada orang tua yang mengajak bicara anaknya yang ada di dalam perut. Masuk pada usia 5 bulan. Ini dari minggu ke-17 sampai ke-20. Panjang janin 13 cm, beratnya 120 gram, pertumbuhan rahimnya yang besar, menimbulkan rasa nyeri, lemak mulai terbentuk di bawah kulit bayi. Minggu ke-18, panjangnya juga mengikuti, rahim dapat diraba tepat di bawah pusar, ukurannya seperti buah semangka. Peningkatan mobilitas persediaan ikut mempengaruhi hubungan interaktif antara ibu dan janin kian terjalin erat. Ini pada minggu ke-19, panjang janin diperkirakan 13-15, pertumbuhan syarafnya semakin sempurna, kemudian diproduksinya cairan cerebrospinalis yang mendukung sirkulasi otak. Masuk pada minggu yang ke-20, panjang juga sudah mengikuti, beratnya juga, kulit yang menutupi tubuh mulai bisa dibedakan menjadi dua bagian, lapisan epidermis dan lapisan dermis. Kebutuhan darahnya pun meningkat. Pada bulan ke-6, ini dimulai dari minggu ke-21 sampai 24, panjang janin sudah 18 cm, dengan beratnya 350 gram, sistem organ tubuh mengalami pematangan, dan fungsi-fungsinya mulai mengurangi gerakan berupa kontak langsung yang keras yang butuh tenaga besar. Jadi lebih mulai hati-hati. Masuk pada minggu ke-22, panjangnya juga semakin mengikuti, beratnya juga. Sang ibu bisa mulai beradaptasi. Nafsu makan sudah mulai meningkat. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil biasanya berat badannya naik seperti itu. Organ-organ tubuh mulai mengalami perkembangan yang sangat besar. Pada minggu ke-23,
Panjangnya sudah 20 cm, beratnya 550 gram, kulitnya masih keriput. Wajah dan tubuh janin mirip seperti janin yang akan dilahirkan nanti. Kemudian minggu yang ke-24, panjangnya sudah 21 cm, beratnya juga, kelopak-kelopak matanya yang sempurna, pendengarannya berfungsi penuh. Masuk bulan ke-7, pada minggu ke-25, berat dan panjang mengikuti. Bila ada indikasi medis, umumnya dilakukan USG seminggu 2 kali. Apakah untuk melihat perkembangan bayinya terganggu atau tidak. Minggu ke-26, panjangnya sekitar 23 cm dengan berat 850 gram, denyut jantung sudah terasakan. Sang ibu mulai merasa tidak nyaman sampai terkena semenit. Pada minggu ke-27, panjang dan berat mengikuti, kelopak mata membuka, retina bentuk lapisan-lapisan yang berfungsi menerima cahaya dan meneruskan informasinya ke otaknya, sehingga janin bisa merasakan, bisa menerima rangsang dari cahaya tersebut. Minggu ke-28, panjangnya sekitar 37-40, beratnya juga mengikuti, kepala bayi sudah proporsional, ada tekanan di bagian diafragma dan perut, gerakan janin makin kuat, denyut jantung mulai mudah untuk didengar, jumlah jaringan otak meningkat, rambut di kepala terus tumbuh dan memanjang. Bulan ke-8, panjang dan berat mengikuti, meningkatkan keterlambatan perkembangan fisik maupun mental. Bayi dapat bernapas walaupun dengan susah payah, dapat menangis walaupun lirih. Kemudian kemampuan hidup sangat tipis karena perkembangan paru-parunya belum sempurna. Pada minggu ke-30, panjang berat sudah mengikuti, rasa tidak nyaman mulai ada, mulai ada denyutan halus, sikutan, tendangan. Pada minggu ke-31, panjangnya sekitar 40 cm, beratnya mengikuti, nyeri di bawah kepala, di bawah tulang iga sebelah kanan, sakit kepala dan penglihatan berkunang-kunang. Peningkatan tekanan darah tinggi, kemudian lakukan pencermatan gangguan semisal aliran darah ke anggota tubuh atau bagian bawah yang bisa menyebabkan pembengkakan kaki. Kemudian perkembangan janin pada minggu ke-32, panjang berat mengikuti, jika sang ibu mengalami gangguan jantung atau hipertensi, harus berhati-hati karena jumlah darah yang makin banyak, tekanan darah meningkat juga ada. Kemudian sering terjadinya kelahiran prematur. Ya, ini minggu ke-33, panjang berat mengikuti, diwaspadai terjadinya abrupsi plasenta atau pelepasan plasenta dari hilir rahim. Minggu ke-34, panjang 45 cm, beratnya 2 kg, 275 gram. Dilakukan evaluasi otak, jantung, dan organ lain maupun tes non-stres dan profil biofisik. Pemeriksaan biofisik biasanya dilakukan pada ibu yang mengidap penyakit diabetes. Kemudian minggu ke-35, panjang mengikuti, berat mengikuti, fungsi paru-paru sudah matang,
Karena kematangan paru-paru, maka menentukan life viabilitas sehingga si bayi mampu untuk bertahan. Harusnya panjang bayi mencapai 46 cm dengan berat 2,5 kg. Perlu dilakukan tes kematangan paru-paru. Perketat pemeriksaan dengan tujuan meminimalisir resiko-resiko berbahaya. Minggu ke-37, panjang 47 dengan berat badan 2.950 gram, hampir 3 kg ya. Bayi sudah siap untuk dilahirkan. Biasanya kita sebut dengan atem atau siap lahir. Pada minggu ke-38, panjang bayi mencapai 48,9 cm, beratnya 3,1. Rasa cemas nanti kelahiran, mengganggu gangguan emosionalnya. Tidak mengkonsumsi obat-obatan antidepresi. Pada minggu ke-39, janin siap terlahir, panjangnya, beratnya mengikuti. Jika postmatur, maka pasien tidak mampu lagi berfungsi. Ada penyerapan makanan dari ibu ke anak akan terhambat atau kurang gizi. Kemudian penurunan fungsi plasenta. Baiklah, kita masuk pada tahap kelahiran. Kelahiran bayi waktunya disebut prematur dan setelah waktunya disebut postmatur. Ada 3 kaidah kelahiran, yaitu kaidah semula jadi. Ya, mengambil masa 12 jam terlebih, rahim berkonstruksi, kemudian kepala fetus bergerak melalui cervix, menuju arah saluran kelahiran. Jadi dia sudah pada tempatnya. Fetus tersebut telah dilahirkan, namun tali pusatnya masih melekat pada plasenta. Plasenta dan tali pusat yang tertinggal di dalam rahim ibu akan dikeluarkan sebenarnya dalam waktu 5 hingga 30 menit. Kemudian kita masuk pada kaidah kelahiran cesarean, yaitu prosedur kelahiran melalui pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari rahim dan membedah abdomen si ibu. Kemudian dilakukan jika menghadapi komplikasi dan makan masa yang terlalu lama apabila fetus berada dalam keadaan song-song. Kaidah prepared bed, prosesnya sama dengan normal tadi, hanya saja untuk prepared bed itu ada pelatihan pernapasan menuju kelahiran. Kita masuk pada faktor yang mempengaruhi jalannya persalinan normal. Yang pertama, keadaan fisik umum dan emosi pasien, kemudian besarnya janin, kemudian presentasi janin atau tempat posisi bayi seperti itu. Kemudian kualitas dan jenis kontraksi uterus, kemudian keadaan serviks, kemudian anatomi dan volume uterus, kemudian arsitektur tulang pinggul. Ini kemudian kita masuk pada tahap laktasi atau menyusui. Pembentukan payudara dimulai sejak embryo berusia 18-19 minggu. Pada masa kehamilan, hormon prolaktin dan dari plasenta meningkat, tapi ASI ada yang belum keluar karena pengaruh hormon estrogen yang masih tinggi. Kemudian pada proses laktasi terdapat dua refleks yang berperan, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat rangsangan putih susu. Baiklah, terima kasih atas kehadiran pada kuliah kita hari ini. Semoga tetap semangat. Untuk minggu depan kita akan membahas penyakit atau kelainan-kelainan
yang diderita oleh bayi atau janin mulai sebelum dilahirkan hingga yang sudah dilahirkan. Itu, terima kasih atas kedatangannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.